Salah satu mata lomba atau Wimbakara dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke-46 2024 adalah Taman Penasar. Kehadiran Taman Penasar di PKB sangat penting dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra Bali. Penekun sastra Bali yang salah satu juri Taman Penasar PKB Igede Anom Ranuara SPD SSN MSE MAG mengatakan, Taman Penasar adalah skripsi yang disajikan dalam bentuk seni pertunjukan. Karena itu dalam strukturnya mesti ada latar belakang, permasalahan, pembahasan, dan kesimpulan. Dalam lomba Taman Penasar ini, penggarap mesti jeli membidik tema besar PKB menjadi subtema. Untuk menguatkan subtema perlu didukung oleh referensi sehingga valid secara akademis, tekstual, dan valid dari kajian berkesenian. Jadi Taman Penasar itu bukanlah arjenegak, tetapi skripsi yang disajikan dalam seni pertunjukan melalui seni olah vokal. Kalau kita berbicara tentang Taman Penasar, nah ini dah yang sering sekali ketika TM di Dinas Kebudayaan Provinsi sering sekali yang berbicara awal yang dijadikan juri untuk Taman Penasar yang udah arahkan. Taman Penasar yang kita inginkan ke depan adalah skripsi yang dibuat seni pertunjukan. Tadi strukturnya jelas, ada latar belakang, permasalahan, setelah itu ada latar belakang, ada permasalahan, ada pembahasan, dan ada kesimpulan. Nah, ketika kita berbicara Taman Penasar itu adalah skripsi yang dipertunjukkan atau ya skripsi yang disajikan lewat seni pertunjukan, kita sebagai penggarap atau harus jelinya apa? Bagaimana kita bisa membidik tema besar dari PKB itu menjadikan subtema. Setelah menjadi subtema, baru kita rancang menjadi dengan mencarikan referensi untuk penguatan subtema itu yang akan digarap menjadi sebuah seni pertunjukan. Nah, biar betul-betul skripsi yang menjadi seni pertunjukan itu valid secara akademis, valid secara tekstual dan juga secara sajian berkesenian. Nah, ini yang menjadi inti dari Taman Penasar yang kita inginkan di lomba di PKB ini. Biar ke depan, kemarin juga yang sempat bilang biar tidak terjadi pembodohan di masyarakat. Dan di Bali kan seringan kita memakai kirata basa. Nah, kalau di Jawa kiroto boso, yang dikiro-kiro to boso gitu. Ya ditarik-tarik bahasa itu untuk pemaknaan. Nah, mungkin lebih istilah cocok loginya gitu. Tapi kalau di panggung itu bahasa panggung oke, enak, didengar enak, terus itu membuat bisa orang ketawa. Tapi di Bali itu ada pembodohan. Nah, ini mungkin di Bali sering disebut dengan istilah sastra aud-audan gitu. Nah, ini bahasanya bahasa babat, aud kemo aud mai untuk kepentingan biar bisa membuat audiens itu senang. Selain Taman Penasar, lomba mesatwa dalam PKB juga bagus dalam upaya menjaga eksistensi aksara, bahasa, dan sastra Bali. Bahkan penerima penghargaan Kerti Budaya dari Pemkot Denpasar ini mengusulkan pada PKB mendatang ada lomba menulis atau ngeripte geguritan, wirama, atau kidung agar seni sastra itu makin diminati masyarakat. Yang punya ide. Sekarang karena jarangnya masyarakat mau menulis geguritan, mau menulis kidung, apalagi menulis wirama yang notabene-nya sangat sulit. Nah, kita coba masuk aja salah satu. Kita tambahkan di PKB itu yaitu ngeripte. Nah, mungkin Wimbakara ngeripte gitu, ngeripte geguritan. Diberi temanya ini dan kita bikin 2 pupuh wajib gitu umpamanya dengan 1 pada atau 2 pada dan silahkan dia mengarang lagi 1 pada untuk pilihan. Nah, mungkin ini salah satu. Nah, kalau tidak ada kebijakan atau ruang dan kesempatan dan juga dari pemantiknya dari pemegang kebijakan, kita akan sulit juga. Nah, biar adik-adik teman-teman yang di penyuluh bahasa Bali itu punya dia juga tambahan program untuk pembinaan bahasa Bali di masyarakat mungkin.
Bagi Anom Ranuara, PKB merupakan ajang strategis untuk menggeliatkan seni sastra. Melalui seni sastra, kata seniman asal Banjar Batanbuah, Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur ini, aksara dan bahasa Bali akan semakin tereksistensi. Sementara itu, Anom Ranuara merupakan seniman multitalenta. Berbagai seni dikuasai, mulai dari seni kerawitan, seni tari, seni pedalangan, hingga seni sastra. Dalam seni pertunjukan, Anom Ranuara menguasai seni petopengan, drama tari arja, dan drama gong. Selain penekun sastra, Anom Ranuara dikenal sebagai pembaca lontar dan prasasti. Subrata dan Indrawan, Bali TV.